warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnadila. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan garis lurus Matematika kelas 8 Kurikulum Merdeka. Terlebih dahulu, di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, memahami bentuk persamaan linear. Yang kedua, menggambar grafik persamaan linear. Yang ketiga, memahami konsep kemiringan garis. Dan yang keempat, mencari bentuk persamaan garis. Dan selanjutnya, menentukan hubungan antara dua garis. Selanjutnya, kita mulai. Persamaan garis. Persamaan garis lurus atau PGL adalah persamaan matematika yang menggambarkan hubungan linear antara dua variabel atau biasanya dilambangkan dengan X dan Y. Selanjutnya, kita akan membahas grafik persamaan garis lurus. Nah, untuk bagian ini gampang banget ya. Contoh gambar grafik di samping ini adalah grafik persamaan garis lurus. Perhatikan grafik tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara menggambar grafik persamaan garis lurus. Yang pertama, digambarkan menggunakan dua atau lebih titik koordinat yang dihubungkan dalam sebuah garis. Yang kedua, maka ada sumbu X dan sumbu Y yang dibutuhkan sehingga ditemukan titik koordinatnya. Yang ketiga, dalam menggambarkan sebuah grafik persamaan garis lurus, kita tinggal mengisi nilai X dan nilai Y. Dan yang keempat, dimulai dari angka berapapun atau biasa dimulai dari 0 sampai 3, sehingga akan ditemukan titik-titik koordinatnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bentuk persamaan garis lurus. Secara umum, bentuk dari persamaan garis lurus ada dua, yaitu Y sama dengan M kali X tambah C. A kali X tambah B kali Y ditambah C sama dengan 0. Sebagai contoh persamaan garis lurus, yang pertama, Y sama dengan 2X tambah 4. Dan yang kedua, X tambah Y tambah 3 sama dengan 0. Ini adalah contoh bentuk persamaan garis lurus. Selanjutnya, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, diketahui persamaan garis lurus X tambah 2Y sama dengan 0. Gambarkan grafik persamaan garis lurusnya. Nah, di sini ada catatan bahwa dimulai dengan menentukan beberapa titik koordinatnya. Langkah pertama, kita akan membuat Y sama dengan 0 dari persamaan X tambah 2Y sama dengan 0, sehingga menjadi X tambah 2Y sama dengan 0, X tambah 2 itu Y-nya itu diganti dengan 0, maka 2 kali 0 sama dengan 0. Kemudian X tambah 2 kali 0 kan 0, jadi kita tulis aja 0, sehingga X-nya sama dengan 0. Kemudian maka kita temukan titik koordinatnya adalah 0,0. Langkah kedua, dengan membuat Y sama dengan 1 dari persamaan X tambah 2Y sama dengan 0, sehingga menjadi pertama kita tuliskan dulu soalnya X tambah 2Y sama dengan 0, kemudian Y itu diganti dengan 1, jadi X tambah 2 sama dengan 0, sehingga kita pindahkan ruas X sama dengan negatif 2. Kemudian kita dapat titik koordinatnya adalah negatif 2,1. Langkah yang ketiga sama dengan langkah yang pertama dan yang kedua, kita membuat Y sama dengan 2 dari persamaan X tambah 2Y sama dengan 0, sehingga menjadi X tambah 2Y sama dengan 0, maka X tambah 2, karena Y-nya itu 2, maka kita ganti dengan 2 sama dengan 0, sehingga X tambah 2 kali 2 itu 4 sama dengan 0. X sama dengan, karena kita pindah ruas, maka negatif 4. Titik koordinatnya adalah negatif 4,2. Karena titik-titik koordinatnya kita sudah ketahui, maka kita letakkan
atau kita tulis 0,0, kemudian negatif 2,1 dan negatif 4,2. Selanjutnya kita garis dan inilah hasil grafiknya. Selanjutnya kita akan membahas contoh yang kedua. Perhatikan soalnya. Lengkapi sisa sel yang kosong pada tabel berikut dan gambarkan grafiknya dari persamaan 4x dikurang y sama dengan 5. Nah, di sini sudah diketahui x dan y. X-nya itu 2, 0, 1, negatif 1. Dan yang ditanyakan. Y-nya 3, negatif 5, negatif 1, dan yang ditanyakan. Dan selanjutnya 0. Alternatif penyelesaiannya adalah untuk x sama dengan negatif 1 didapat 4x dikurangi sama dengan 5. 4, kita masukkan x-nya negatif 1 dikurangi sama dengan 5. Sehingga negatif 4 dikurangi sama dengan 5. Negatif y sama dengan negatif 9, 4y sama dengan negatif 9. Selanjutnya untuk y sama dengan 0 didapat 4x dikurangi sama dengan 5. 4x dikurang, karena y-nya itu 0 maka ditulis 0 sama dengan 5. 4x sama dengan 5 maka x sama dengan 5/4. Karena titik koordinatnya sudah diketahui, maka kita tinggal letakkan titik-titiknya. 2,3, lalu 0,-5, kemudian 1,-1, lalu negatif 1 dengan negatif 9, dan yang terakhir 5/4 dan 0. Selanjutnya kita garis sehingga membentuk grafik dengan soal 4x dikurangi sama dengan 5. Kemudian tidak lupa kita tuliskan angka-angka titik koordinatnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian kemiringan. Gradien adalah kemiringan pada suatu garis lurus yang disimbolkan dengan huruf M. Selanjutnya, gradien persamaan garis. Kemiringan dilihat dari arah kiri ke kanan. Garis di samping adalah garis yang menanjak sehingga kemiringannya bernilai positif. Kemudian, garis di samping adalah garis yang menurun, sehingga kemiringannya bernilai negatif. Selanjutnya, garis di samping adalah garis yang dapat sejajar sumbu X, sehingga nilai kemiringannya adalah 0. Selanjutnya, garis di samping adalah garis yang tegak lurus sumbu X atau sejajar dengan sumbu Y. Kemiringannya tidak terdefinisi. Selanjutnya, gradien persamaan garis. Gradien dari bentuk persamaan garis. Y sama dengan mx tambah c. Keterangannya, M atau koefisien variabel X merupakan ukuran nilai gradiennya. AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Jika kita ubah ke dalam bentuk standar, maka koefisien variabel X akan menjadi negatif A bagi B. Selanjutnya, gradien persamaan garis yang melalui dua titik. Misalkan titik-titik yang dilalui adalah
X1, Y1 dan X2, Y2. Maka M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Kita lanjut contoh soal yang pertama. Tentukan gradien dari persamaan Y sama dengan 2X tambah 3. Jawab, karena gradien itu M dan bentuk di atas sudah dalam bentuk persamaan Y, maka MX tambah C sehingga Y mendekati X atau di samping huruf X adalah angka 2. Jadi gradiennya adalah 2. Gampang banget kan? Selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang kedua. Tentukan gradien dari persamaan 2X tambah 2Y tambah 4 sama dengan 0. Alternatif penyelesaiannya, langkah pertama, kita ubah dulu persamaannya menjadi Y sama dengan M tambah C. Sehingga menjadi 2X tambah 2Y tambah 4 sama dengan 0. Berarti di ruas kiri kita hanya misalkan 2Y sama dengan negatif 2X dan negatif 4. Maka Y sama dengan negatif 2X dikurang 4 dibagi 2, karena 2 pindah jadi per, sehingga Y sama dengan negatif X dikurang 2. Jadi karena negatif X itu bukan angka, maka kita ubah menjadi 1. Jadi gradiennya adalah negatif 1. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang ketiga. Jika diketahui garis dengan kemiringan 3 yang melalui titik A 2,5, maka tentukan persamaan garis tersebut. Jawab, diketahui titik A 2,5, maka X1 sama dengan 2 dan Y1 sama dengan 5, dan M-nya sama dengan 3. Persamaan garisnya adalah, kita tulis dulu rumusnya, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Y dikurang 5 sama dengan 3X dikurangi 2. Y kurang 5 sama dengan 3X. 3 kali X sama dengan 3X. 3 kali negatif 2 sama dengan negatif 6. Y sama dengan 3X kurang 6 tambah 5. Karena negatif 5 itu pindah ruas menjadi positif 5. Y sama dengan 3X negatif 6 ditambah 5 sama dengan negatif 1. Jadi persamaannya dengan kemiringan 3 yang melalui titik A2,5 adalah Y sama dengan 3X dikurang 1. Contoh soal yang keempat. Bagaimana cara menentukan kemiringan garis yang melalui titik A2,1 dan B4,5? Alternatif penyelesaiannya adalah, kita tulis dulu AB sama dengan rumusnya Y1 dikurangi 2 per X1 dikurang X2 sama dengan Y1-nya itu 5, Y2-nya itu 1, X1-nya itu 4, X2-nya itu 2. Maka 5 dikurang 1 itu 4, 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Maka 4 dibagi 2 sama dengan 2. Karena diketahui titik A 2,1 dan titik B 4,5, maka kita letakkan titik A 2,1 dan titik B kita letakkan 4,5. Selanjutnya kita garis titik-titik tersebut sehingga terdapat grafiknya. Selanjutnya kita ke contoh soal yang kelima. Tentukan kemiringan garis lurus yang sejajar dengan sumbu X dan melalui titik 1,3. Alternatif penyelesaiannya yaitu kemiringan garis. Y2 itu 3, Y1 itu 3, dan X2 itu 1, X1 itu 0. Maka kita tulis rumusnya Y2 dikurangi 1 per X2 dikurang X1 sama dengan 3 dikurangi 3 per 1 kurang 0. Maka 3 kurang 3 itu 0, 1 dikurang 0 itu 1, maka 0 dibagi 1 sama dengan 0. Karena sejajar dengan sumbu X melalui titik 1,3, pertama
kita buat dulu titik 1,3. Kemudian, karena sejajar dengan sumbu X, maka buat garis jajar sumbu X yang melalui 1,3. Kemudian kita garis sehingga kita dapat gambar grafiknya. Selanjutnya, jika ditanyakan X sama dengan 0 atau berapapun nilai X-nya, dan karena grafiknya hanya berupa garis X sama dengan 5, maka gradiennya adalah tak terdefinisi. Perhatikan grafiknya. Maka, delta Y dibagi delta X sama dengan delta Y dibagi 0, maka hasilnya tak terdefinisi. Sekian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.